warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura beserta Ibu. Yang kami hormati para Wakil Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang kami hormati para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang kami hormati Ketua Penjamin Mutu Internal Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang kami hormati para dosen tetap Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang kami hormati Sivitas Akademika Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Acara kuliah perdana semester ganjil tahun akademik 2021-2022 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Sabtu 18 September 2021 bertepatan dengan 11 Safar 1443 Hijriah. Pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Emalia Ulpah MPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Sauki SHI MHI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Panitia Pelaksana oleh Kepala Biro Wakma Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Haji Dr. Andes Abdul Salam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Al-Mukarram Profesor Dr. H.A. Hafiz Ansari Ajed MA. Yang kami hormati Ibunda Dr. Anda Hajjah Nur Wahidah Hais MAG, Ibu Rektor. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Rektor 1 Al-Mukarram Dr. H.A. Paujen Saleh MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dr. H.M. Kuzwani MAG, Bapak Dr. Andes Haji Izzuddin MAG, Wakil Rektor 3 yang kami hormati, Bapak Ibu para dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Anda Hajjah Nurul Aini MPD, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Haya Jabidi, Ibu Dr. Hajjah Luciana SH MPD, Dekan Fakultas Syariah yang nantinya akan memberikan kuliah umum pada acara kita hari ini, Bapak Ibu para Wakil Dekan Institut Agama Islam Darussalam yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara Ketua Prodi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Ibu Saudara para dosen Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Ibu Saudara karyawan Institut Agama Islam Darussalam Martapura, seluruh panitia pelaksana kuliah perdana Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang hadir di ruangan ini atau di mana saja menyaksikan live streaming kuliah perdana Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan ridhonya senantiasa yang diberikan kepada kita sekalian.
sehingga kita dapat menghadiri pembukaan perkuliahan semester ganjil tahun 2001-2002. Kemudian tidak lupa pula kita persembahkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan para pengikutnya dulu, sekarang hingga akhir nanti. Bapak Rektor, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan kalender akademik Institut Agama Islam Darussalam Martapura nomor 90 tahun 2001 tertanggal 29 Juni 2001 untuk pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun 2001-2002, Institut Agama Islam Darussalam Martapura melaksanakan kuliah perdana secara terbatas dan menerapkan protap kesehatan dan selainnya disiarkan secara live streaming Google, YouTube. Pelaksanaan pembukaan perkuliahan perdana ini kita menginginkan para mahasiswa dihadirkan seluruhnya, tetapi karena kondisi maka kita tidak bisa menghadirkan seluruh para dosen, para mahasiswa dan lain sebagainya. Ada keinginan untuk melaksanakan perkuliahan nantinya kita perkuliahan secara offline, tapi ada syaratnya, harus semua dosen dan mahasiswa divaksinasi minimal 2 kali menurut ketentuan ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkanlah kami melaporkan kegiatan pembukaan kuliah perdana tahun 2001-2002 ini. Yang pertama, tema meningkatkan kemampuan dan mengelola emosi dalam diri, yang nantinya disampaikan oleh Hajah Luciana SH MPD, Dekan Fakultas Syariah. Kajian tentang emosi ini kira-kira kita merasakan emosi itu biasanya emosi marah, takut dan lain sebagainya. Biasanya kita ketawa sendirian membaca pesan yang lucu, emosi kesal, misalnya terjebak di kemacetan dan lain sebagainya. Nanti kita kaji bersama-sama berkenaan dengan tingkatkan kemampuan mengenal dan mengelola emosi diri ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembukaan kuliah Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang hadir terdiri dari unsur pimpinan 4 orang, dekan 3 orang, dosen tetap, karyawan, perwakilan mahasiswa per fakultas itu sebanyak 20 orang, dan dari Demak Dewan Mahasiswa sebanyak 20 orang. Ada lebih daripada 125 orang. Ketiga, ucapan terima kasih kepada narasumber yang memberikan materi kuliah perdana, kuliah umum pada hari ini, yaitu Dekan Fakultas Syariah. Kemudian terima kasih kepada pemegang akun Sahabat Amir Channel dan jajarannya yang ikut berpartisipasi terhadap kelancaran acara ini, karena langsung disiarkan di streaming YouTube. Seluruh panitia karyawan Rektorat Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang membantu kelancaran suksesnya acara ini. Semoga ladang amal ibadah dan pahala ini digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan perkenan Bapak Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura membuka perkuliahan tahun 2001-2002 ini dengan resmi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kejanggalan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amanat Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Profesor Dr. H.A. Hafiz Ansari AZMA, sekaligus membuka secara resmi perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya diawali dengan penyerahan bantuan bea pendidikan tahap pertama bagi tenaga pendidik, dosen tetap, dan kependidikan karyawan-karyawati yang mengikuti program pendidikan S2 dan S3 tahun akademik 2021-2022 kepada Saudara Amiruddin SHIMH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Mas Rudin selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah. Masing-masing mendapat bantuan sebesar 10 juta rupiah. Mohon berkenan Bapak Rektor untuk menyerahkannya. Dilanjutkan dengan amanat Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal ulia wa manzilatal quswa. Amma ba'du. Bapak para wakil rektor yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah tiga-tiganya hadir hari ini. Dan mungkin mahasiswa baru sudah kenal ya, atau ada yang belum kenal? Sudah kenal semua wakil rektor? Sudah? Nah, kalau belum mau saya kenalkan. Udah suruh berdiri aja supaya jangan lapah duduklah. Yang pertama Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji A. Fauzan Saleh MAG. Silakan berdiri Pak. Nah itu kan lebih bagus tuh. Yang kedua Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Muhammad Kuzwini MAG. Silakan. Yang ketiga Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Andes Haji Isudin MAG. Silakan. Itulah nanti yang akan mengurus dan mengelola institut kita. Kenapa saya kenalkan? Karena kadang-kadang ada yang aneh, mahasiswa sudah ujian akhir skripsi tidak tahu dekannya siapa. Aneh itu, padahal sudah ujian skripsi tidak tahu dekannya siapa. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang pertama dulu Dekan Fakultas Syariah Ibu Hajah Luciana SH MPD. Nah ini Dekan Fakultas Syariah
Beliau insya Allah nanti akan memberikan orasi ilmiah dalam rangka pembukaan kuliah kita hari ini. Yang kedua, Dekan Fakultas Tarbiyah Ibu Hajah Nurul Ain MPD, Doktoranda Hajah Nurul Ain MPD. Jadi dua dekan kita ini ibu-ibu ya, perempuan. Yang ketiga, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Haya Zabidi. Beliau ini kopiah haji terus, ciri khasnya kopiah haji. Nah, inilah para pimpinan di fakultas. Di sini juga hadir Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pak Soprayani. Oh ada, tolong berdiri Pak. Ini yang bertugas dan berkewajiban untuk menjamin mutu Institut Agama Islam Darussalam, yang mengawasi proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain. LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Kemudian hadir juga di sini yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M Pak Halil Rahman, silakan. Wah, ini beliau ini pembesar kita di institut, jadi yang paling besar tubuhnya. LP2M itu artinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nanti kalau ada yang KKN Kunkerta sekarang namanya, beliaulah yang akan menangani untuk kuliah kerja nyata. Ada juga beberapa wakil dekan, para ketua jurusan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Kepala Biro Bapak Dr. Haji Abdul Salam MPD, silakan. Wah, ini tapi Kepala Sidin kada biro bang lah, kepalanya hilang aja, tapi beliau ini Kepala Biro apa? Akademik AOAK, panjang mana? AOAK, Akademik Umum Kemahasiswaan dan Alumni. Kepala Biro. Para kepala unit kerja dan juga para dosen, para mahasiswa yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insya Allah memulai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Saya dan Ibu mohon maaf datang terlambat hari ini. Seharusnya tidak boleh lambat lah, karena sudah dijadwalkan mundur dari rencana jam 2:30. Cuma karena memberi kuliah, saya hari Sabtu ini kebetulan kena giliran mengajar di S2 Hukum Ekonomi Syariah HES, yang jadwalnya itu mulai jam 11. 3 SKS itu 2 jam setengah, jadi setengah 2 itu hanyar tuntung. Tadi saya kurangnya sedikit, saya masih ingat itu jam 14:25 menit. Tapi tetap aja datang ke sini terlambat, karena sebelum berangkat tentu ada hal-hal yang diselesaikan juga. Jadi minta maaf lah Pak Samanwani. Pembukaan kuliah yang kita laksanakan hari ini merupakan implementasi dari program kerja yang tertuang di dalam kalender akademik seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Biro tadi. Walaupun suasana kita masih dalam suasana memprihatinkan, masih suasana mencekam, masih suasana yang tidak kondusif, bahkan kalau saya tidak khilaf di sini masih level 3 ya, 3. Negara kita masih dalam suasana yang berduka karena COVID-19. Namun dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala,
kita diberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan program akademis kita, melaksanakan pembukaan kuliah hari ini. Memang tidak begitu meriah karena enggak semua bisa hadir. Kita bangga sekali andai kata seluruh mahasiswa bisa hadir, terutama mahasiswa baru, supaya bisa mengenal kampusnya, mengenal dosennya, mengenal pimpinannya. Tetapi suasana, situasi, kondisi tidak mengizinkan untuk itu, maka perkenalannya lewat virtual. Bahkan kita sudah bersepakat khususnya untuk semester ganjil 2021-2022 perkuliahan masih dilakukan secara daring atau online atau virtual. Soal aplikasi yang dipakai, media yang dipakai, kita serahkan kepada dosen pengajar masing-masing. Apakah hanya menggunakan WhatsApp? Apakah menggunakan Google Classroom? Apakah menggunakan media Zoom, Cloud Meeting, atau menggunakan Google Meeting, menggunakan Cloud X, menggunakan Skype, atau media-media lain? Itu terserah kepada dosen. Sambil terus berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat diangkat Allah dari bumi, khususnya bumi Indonesia, sehingga kita bisa dengan baik melaksanakan pertemuan secara normal. Memang yang paling bagus itu kita tetap muka lah di kelas bersama-sama, saling bercengkrama, saling berkenalan, bersilaturahim. Tapi karena suasana seperti ini kita masih daring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita memang berusaha mudah-mudahan nanti bisa kita melaksanakan pertemuan tatap muka sambil melihat perkembangan terus. Di UIN Antasari sendiri masih beragam. Ada dengan sistem bergantian mahasiswa masuk. Yang ada di kelas hanya 25% dari jumlah total mahasiswa per kelas. 75%-nya itu secara daring. Minggu berikutnya 25% masuk lagi, sisanya daring. Orangnya berbeda. Jadi 4 minggu itu 1 bulan 4 kali bertukar. Ditawarkan seperti itu, tapi nampaknya dosen-dosen juga masih keberatan. Karena dosennya tiap minggu hadir, mahasiswanya bergantian. Yang pasti adalah suasana seperti ini memang mengharuskan kita pertemuan tatap muka itu dipertimbangkan. Mudah-mudahan semester berikutnya, semester genap nanti sudah tidak ada COVID-19 lagi dan kita normal. Amin. Dengan pembukaan kuliah pada hari ini, berarti secara resmi nanti kita sudah mulai perkuliahan untuk semua kelas dan semua tingkatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kuliah perdana itu disampaikan oleh kalangan internal kita sendiri. Dari dalam, Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Haja Luciana, SHMPD. Beliau akan bicara tentang emosi, ya, emosi dalam diri. Kita mengenal ada 3 bentuk kecerdasan pada diri manusia. Ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Biasanya kita menyebutnya IQ. IQ, intelligent quotient. Ini adalah kecerdasan yang umum yang biasanya selalu diasah melalui pembelajaran. Jadi kemampuan kita menganalisis, berpikir linear, dan melihat berbagai problema untuk dihubungkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kemampuan berpikir secara intelektual itulah yang disebut dengan IQ. Biasanya diukur itu dengan tes IQ. Yang kedua, kita mengenal ada yang namanya kecerdasan emosional, EQ, emotional quotient, EQ. Ini tidak bicara soal kemampuan otak, kemampuan berpikir, tapi kemampuan az-zauq, berperasaan. Bagaimana mengelola perasaan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain melalui pengenalan dan pengelolaan emosi. Ada orang yang sangat ananiah, egois, dia hanya membandingkan diri sendiri tanpa memiliki kecerdasan emosional. Yang penting dia bahagia walaupun orang menderita. Bahkan ada yang paling parah lagi, dalam istilah anak muda disebut dengan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Itu menunjukkan dia tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik. Tapi orang yang bisa mengenal dirinya dan orang lain itu biasanya insya Allah bisa mengelola emosi ini. Nabi Muhammad itu dikenal sangat tinggi kecerdasan emosional beliau. Salah satu contoh yang paling populer yang sering kita dengar diceritakan, biasanya Rasulullah bersama dengan para sahabat itu kalau sedang berkumpul kemudian ada orang memberikan hadiah makanan atau minuman, beliau membagikan kepada semua sahabat yang hadir. Besar kecilnya porsi tergantung besar kecilnya apa yang diberikan orang kepada beliau. Beliau tidak mau memakan sendiri karena beliau punya perasaan yang sangat tajam, punya kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Suatu hari ketika beliau sedang duduk bersama sahabat,
ada seorang perempuan tua datang membawa jeruk. Jeruk lah, bukan jaruk. Jeruk nih. Ini ada jaruk, ada jeruk. Bawa limau. Dan cukup banyak diberikan kepada beliau. Beliau terima dengan senang hati. Ternyata perempuan itu tidak pulang, menunggu reaksi Nabi dengan pemberian tadi. Karena melihat orang tua ini tetap di tempat, dengan kecerdasan emosional beliau ambil jeruk itu, dicoba dulu. Begitu beliau makan, orang tua ini senang. Makin senang orang tua itu makin lahap Nabi memakan. Ambil satu, ambil dua, ambil tiga, sampai habis satu piring. Sahabat nggak dikasih. Padahal sahabat biasanya dapat, untuk pertama kali nggak dapat. Ketika orang tua ini pulang, perempuan tua tadi pulang dengan penuh keceriaan karena hadiah atau pemberiannya dimakan habis oleh Nabi sendiri. Barulah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ini hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya engkau ya Rasul membagi makanan atau minuman yang dikasih orang kepada Rasul. Hari ini kok dihabisin sendiri? Kami nggak dapat apa-apa." Nabi menjawab, jeruk atau limau yang diberikan orang tua itu masam sekali. Kalau aku kasih kepada kalian, aku khawatir kalian tidak bisa menyembunyikan kemasamannya, lalu berwajah muram yang membuat pemberi ini kecewa. Maka aku makan habis, coba lihat dia pulang cerah ceria, padahal aku menahannya luar biasa itu karena saking masamnya. Itulah contoh yang biasa yang sering disampaikan tentang emotional quotient, kecerdasan emosional. Jadi bisa memahami penderitaan orang lain, perasaan orang lain, dan bisa bertenggang rasa terhadap perasaan sendiri. Bahkan ada yang hebat lagi, rela berkorban, mengorbankan perasaannya sendiri demi kebahagiaan orang lain. Nanti dijelaskan oleh Ibu Lucy lah ini. Saya hanya mengutip sebagian-sebagian. Yang ketiga disebut dengan SQ. SQ itu adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini kaitannya dengan tauhid nih. Jadi di dalam memiliki kecerdasan ketuhanan spiritual yang tinggi, kita biasanya lebih sederhana menyebutnya keikhlasan yang luar biasa dalam berbuat. Dia punya kecerdasan emosional, melihat ada barang di tengah jalan yang membahayakan diambil. Tapi mengambilnya itu dengan perasaan ini perintah Tuhan yang harus kau lakukan. Maka semua gerak hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tidak pernah menderita dalam hidup, karena dia hanya satu gantungannya, Allah, Allahus Samad. Dia punya keikhlasan dalam menghadapi persoalan kehidupan dan kepasrahan tawakal kepada Allah. Jadi tinggi rendahnya SQ seseorang dapat terlihat dari sikapnya. Ini berat dilakukan, tapi ada yang banyak yang bisa melakukannya. Kita berterima kasih kepada Ibu Luciana hari ini berkenan untuk memaparkan tentang
kecerdasan emosional ini supaya kita bisa mengenal dan mengelola emosi dalam diri masing-masing yang nanti sangat bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan perkuliahan tapi juga untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa khususnya baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti di tempat masing-masing live streaming bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber nanti, dan kalau ada yang perlu ditanyakan ada sesi dialog nanti, silahkan dipertanyakan. Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional kita, semakin indah kehidupan kita bersama karena kita sangat toleran dengan orang lain. Bapak dan Ibu, para wakil rektor, para dekan, para dosen dan mahasiswa semua, dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 ya, September 2021, bertepatan dengan tanggal 10 ya, Safar 10 apa 9? 10 Safar 1443 Hijriah. Perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 Institut Agama Islam Darussalam Martapura secara resmi kita buka bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.